Soedirman lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Dukuh Rembang, sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kelahirannya membawa kebahagiaan bagi keluarganya yang sederhana. Ia adalah putra dari Karsit Kartowirodji dan Siem. Ayahnya bekerja sebagai petani penggarap, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Kehidupan di Dukuh Rembang sederhana dan bersahaja. Desa ini sebagian besar adalah daerah pertanian dengan keluarga-keluarga yang bergantung pada pertanian untuk bertahan hidup. Sejak usia dini, Soedirman sudah terbiasa dengan ritme kehidupan pedesaan. Lingkungan yang damai dan masyarakat yang erat memainkan peran penting dalam perkembangan awalnya. Meskipun hidup sederhana, orang tua Soedirman sangat mementingkan pendidikan. Mereka percaya bahwa belajar adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Keyakinan ini kemudian memengaruhi pandangan Soedirman sendiri tentang pendidikan dan pengembangan diri. Soedirman muda adalah anak yang ingin tahu dan penuh perhatian. Ia sering membantu ayahnya di ladang dan mendengarkan cerita dari para sesepuh. Pengalaman-pengalaman ini menumbuhkan rasa ketahanan dan tekad dalam dirinya. Kondisi ekonomi keluarga Soedirman sangat sulit. Sebagai petani penggarap, mereka menghadapi ketidakpastian dan penghasilan yang sedikit. Kesulitan hidup sehari-hari sangat terasa. Meskipun mereka bekerja keras, memenuhi kebutuhan hidup adalah perjuangan yang terus-menerus. Ketika Soedirman berusia sekitar 7 tahun, orang tuanya membuat keputusan yang sulit. Mereka mengizinkannya untuk diangkat anak oleh Raden Cokrosunario, pamannya. Raden adalah seorang kepala distrik dan memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil. Pengangkatan ini dipandang sebagai langkah untuk memberi Soedirman peluang yang lebih baik. Pindah dan tinggal bersama pamannya menandai babak baru dalam hidup Soedirman. Raden Cokrosunario dan istrinya memperlakukan Soedirman dengan penuh kasih sayang dan memberinya lingkungan hidup yang lebih nyaman. Mereka juga memastikan Soedirman mendapatkan pendidikan yang layak, yang tidak mungkin didapatkannya di rumah orang tua kandungnya. Perubahan kondisi hidupnya ini tidak membuat Soedirman menjauh dari akarnya. Ia tetap terhubung dengan orang tua kandungnya dan nilai-nilai yang mereka tanamkan. Diangkat anak adalah cara untuk mencapai tujuan, bukan pemisahan dari warisannya. Perjalanan pendidikan Soedirman dimulai di Hollands Inlandse School, atau IS, di Cilacap. HIS adalah sekolah yang dikelola Belanda yang dirancang untuk penduduk asli Indonesia. Sekolah ini memberikan dasar yang kuat dalam mata pelajaran dasar. Soedirman cepat beradaptasi dengan lingkungan belajar yang terstruktur. Waktunya di HIS sangat penting bagi pertumbuhan intelektualnya. Ia unggul dalam studinya dan menunjukkan minat yang besar pada sejarah dan geografi. Kurikulum sekolah memperkenalkannya pada ide-ide dan konsep-konsep baru yang memperluas wawasannya. Di HIS, Soedirman berteman dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Interaksi ini memperkaya keterampilan sosialnya dan mengajarinya pentingnya persatuan dan kerjasama. Ia belajar untuk menghargai beragam perspektif dan mengembangkan rasa persahabatan di antara teman-temannya. Disiplin dan ketelitian HIS membentuk kebiasaan belajar Soedirman. Ia mengembangkan rutin baik belajar dan pendidikan sendiri. Pendidikan yang primernya di sini di Bukit. Meskipun mengenyam pendidikan formal, Soedirman dibesarkan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya. Keluarganya menekankan agama, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan karakternya. Ibu Soedirman, Siem, adalah seorang muslim yang taat. Ia menanamkan pentingnya iman dan salat wajib kepada Soedirman. Pendidikan agama sejak dini ini menjadi praktik seumur hidup bagi Soedirman. Hal ini memberinya kompas moral dan kekuatan batin. Kesederhanaan adalah cara hidup di keluarganya. Mereka menjalani gaya hidup hemat, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Hal ini mengajarkan Soedirman untuk menghargai apa yang dimilikinya dan merasa cukup dengan sedikit. Pola pikir seperti itu sangat penting selama masa-masa sulitnya. Kerendahan hati adalah nilai penting lainnya. Soedirman belajar untuk bersikap rendah hati dan hormat. Orang tuanya mengajarinya untuk memperlakukan semua orang dengan baik. Bagian 5, pendidikan lanjutan di Meerwitgebreit Lagere School Mulo, Wiworotomo. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Soedirman melanjutkan ke Meerwitgebreit Lagere School, atau Mulo, Wiworotomo di Purwokerto. Mulo adalah sekolah menengah pertama yang menawarkan mata pelajaran yang lebih tinggi dan lebih ketat secara akademis. Di Mulo, Soedirman terus berprestasi. Ia sangat antusias dalam menghadapi tantangan pendidikan yang lebih tinggi. Mata pelajaran favoritnya meliputi sejarah dan matematika. Ia dikenal karena ketekunan dan rasa ingin tahunya. Lingkungan sekolah di Mulo lebih kompetitif. Soedirman belajar untuk menghadapinya dengan tetap fokus dan disiplin. Ia mengembangkan kebiasaan belajar yang kuat dan keterampilan manajemen waktu. Sifat-sifat ini kemudian membantunya dalam karier militernya. Waktunya di Mulo juga memperkenalkannya pada kegiatan ekstrakurikuler. Ia bergabung dengan berbagai klub dan organisasi yang semakin mengasah keterampilan kepemimpinannya. Pengalaman di Mulo berikan batu loncatan untuk prestasi-prestasinya dia. Bagian 6, keterlibatan dalam Muhammadiyah dan kegiatan kepanduan. Di luar kelas, Soedirman aktif dalam Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam. Muhammadiyah mempromosikan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai keagamaan. Soedirman menemukan rasa kebersamaan yang kuat dalam kelompok ini. Keterlibatannya dalam Muhammadiyah memperkuat iman dan komitmen sosialnya. Ia berpartisipasi dalam berbagai program yang bertujuan untuk mengangkat masyarakat. Pengalaman ini mengajarinya pentingnya pengabdian dan kepemimpinan. Selain Muhammadiyah, Soedirman juga aktif dalam kegiatan kepanduan. Kegiatan kepanduan menanamkan dalam dirinya rasa disiplin, kerjasama tim, dan kemandirian. Keterampilan yang diperolehnya dalam kepanduan bersifat praktis dan beragam, mulai dari teknik bertahan hidup hingga kepemimpinan. Melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, Soedirman mengembangkan kepribadian yang utuh. Ia belajar
Kekejian berperan penting dalam dualitas kepemimpinannya. Bagian 7. Tokoh-tokoh berpengaruh dan ajaran mereka. Beberapa tokoh berpengaruh memainkan peran penting dalam kehidupan Soedirman. Salah satunya adalah pamannya, Raden Cokrosunario, yang memberinya rumah yang stabil dan akses ke pendidikan. Bimbingan dan dukungan Raden sangat penting selama tahun-tahun pembentukan Soedirman. Tokoh kunci lainnya adalah Kiai Haji Sholeh, seorang pemimpin agama yang dihormati di masyarakat. Kiai Sholeh membimbing Soedirman dalam studi agama dan nilai-nilai moral. Ajarannya meninggalkan pengaruh yang langgeng pada pandangan spiritual dan etika Soedirman. Para guru di Mulo juga memiliki pengaruh yang signifikan. Mereka mendorong Soedirman untuk berpikir kritis dan berusaha untuk mencapai yang terbaik. Bimbingan mereka membantunya menyadari potensinya dan memotivasinya untuk mengejar tujuan yang lebih tinggi. Kombinasi dari pengaruh-pengaruh ini menciptakan fondasi yang kuat bagi Soedirman. Bimbingan yang diterimanya dari tokoh-tokoh ini berperan penting dalam membentuk karakter dan aspirasinya. Ajaran mereka menjadi prinsip-prinsip panduan dalam hidupnya. Bagian 8, terbentuknya Soedirman menjadi pemuda yang disiplin dan taat. Pengalaman dan ajaran dari masa mudanya membentuk Soedirman menjadi seorang pemuda yang disiplin dan taat. Latar belakangnya yang sederhana mengajarinya ketahanan dan tekad. Tantangan ekonomi yang dihadapinya menanamkan rasa tanggung jawab dan kerja keras. Nilai-nilai agama, kesederhanaan, dan kerendahan hati dari orang tuanya membentuk karakternya. Pendidikannya di Hayes dan Mulo memberinya pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis. Keterlibatannya dalam Muhammadiyah dan Kepanduan mengembangkan kepemimpinan dan komitmen sosialnya. Bimbingan dari tokoh-tokoh berpengaruh membimbing pertumbuhan moral dan spiritualnya. Semua pengalaman ini secara kolektif menempa Soedirman menjadi individu yang kuat dan berprinsip. Soedirman muncul dari masa mudanya dengan tujuan dan dedikasi yang jelas. Tahun-tahun pembentukan ini meletakkan dasar untuk prestasi-prestasinya di masa depan. Sifat disiplin dan taat yang dimiliki Soedirman kemudian akan menentukan perannya sebagai pahlawan nasional. Hidupnya menjadi bukti yang menginspirasi tentang kekuatan dari awal yang sederhana dan nilai-nilai yang tak